wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait peluang dan tantangan penerapan design thinking di sekolah. Ada beberapa pertanyaan kunci, Bu. Yang pertama, kira-kira bagaimana alur Ibu membuat media pembelajaran untuk mengajar di kelas, Bu? Iya, sesuai dengan apa yang ditanya, bagaimana alur membuat media pembelajaran. Tentu kita sesuaikan dengan topik atau TP-nya. Kira-kira media apa yang cocok dengan TP ini gitu. Kalau untuk media yang telah ada, bagaimana Ibu untuk bisa mengetahui, Bu, media tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum? Ya, keterpakaian media itu tentu kita lihat titik tolaknya waktu proses pembelajaran. Kita lihat bagaimana anak itu aktif dengan penggunaan media ini, kemudian tentu hasil akhirnya tentu bermuara kepada suasana dalam kelas gitu kan. Dengan media yang cocok pasti anak itu bersemangat gitu kan, kalau penggunaan media. Tetapi hasilnya bisa juga kita lihat dari kemampuannya nanti setelah kita adakan penilaian harian, apalagi sumatifnya. Jadi hasilnya kalau bagus, hasilnya berarti media itu cocok atau terpakai dengan topik itu. Kalau untuk mengembangkan media pembelajaran baru pada tahapan, misalkan kayak sekarang masuk pembelajaran baru, Bu, bagaimana tahapan Ibu menggunakan media yang sudah ada atau Ibu merancang lagi, disesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta didik yang baru? Nah, idealnya gini, pengguna media ini idealnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa gitu kan. Namanya media itu perantara supaya materi itu tercapai tujuannya. Tentu kita upayakan berbagai macam media yang digunakan gitu. Kalau untuk tantangan sendiri, apa yang Ibu hadapi dalam membuat tantangan dalam media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu? Tantangan yang dihadapi tentu misalnya penyediaan media tersebut kadang-kadang tidak seluruhnya selesai karena keterbatasan waktu tadi. Jadi sebenarnya media ini kan setelah kita cobakan misalnya di satu kelas, nanti kalau seandainya di kelas lain gaya belajarnya tidak sama, tentu kita sesuaikan dengan gaya belajar yang ada. Kalau untuk Ibu, mengapa Ibu anggap itu sebagai tantangan? Kenapa? Kenapa yang media itu sebagai tantangan? Sebagai tantangan untuk Ibu sebagai seorang guru, kenapa itu Ibu? Rasanya kalau istilah tantangan media itu tidak ada rasanya kata-kata tantangan di situ, gitu kan? Pasti media itu ada punya kelebihan dan kekurangannya, gitu. Itu saja. Kalau gimana cara Ibu memastikan media yang Ibu gunakan itu sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Kita lihat waktu tayangan media tersebut. Kalau misalnya anak antusias dengan media yang ada, kan? Kita lihatlah waktu proses pembelajarannya. Kalau dia berhasil atau dia puas dengan apa yang kita gunakan media tersebut, berarti itu sudah salah satu indikator ketercapaian media. Gitu. Kalau untuk design thinking sendiri, Bu, Ibu pernah mendengar design thinking atau ini baru pertama Ibu? Sudah pernah juga mendengar. Kalau hal baru. Bukan hal baru lagi ya, Bu. Kalau untuk design thinking itu kan merupakan pendekatan yang digunakan, Bu, untuk mengembangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kalau menurut Ibu, apakah cocok pendekatan design thinking ini digunakan di sekolah? Sangat cocok. Sesuai dengan kebutuhan murid tadi kan kata kuncinya. Kata kuncinya di situ. Oke, Bu. Kalau menurut Ibu, apa yang bisa diambil dari pemahaman tentang design thinking ini untuk yang akan diaplikasikan di sekolah, Bu? Ya, karena tadi kata kuncinya sini keterpakaian media tersebut. Kalau dengan media yang ada itu nilai anak sudah artinya meningkat, kemampuannya juga meningkat, berarti medianya cocok dengan itu, dengan apa yang kita gunakan gitu. Apakah design thinking ini bisa menjadi sebuah peluang nantinya menurut Ibu untuk kemajuan peserta didik? Itu salah satu kemajuan dan memberikan hal yang terbaik nanti kalau kita menggunakan itu. Baik, terima kasih banyak, Bu, untuk waktu dan kesempatan wawancaranya.